Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Syekh Muhammad Arsyad dan Lailatul Qadar. Tepat 318 tahun yang lalu, sepasang suami istri dari negeri Banjar yang bernama Abdullah dan Aminah mendapati malam Lailatul Qadar, malam 21 Ramadan 1121 Hijriah. Keduanya melihat kayu dan batu sujud kepada Allah. Air sungai membeku. Keduanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak yang dikandung sang istri menjadi seorang yang alim lagi zahid. Manakala sempurna masa hamilnya, lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Kamis jam 3 pagi tanggal 13 Safar 1122 Hijriah. Anak itu diberi nama Muhammad Arsyad. Anak ini sangat cerdas. Di usia 8 tahun sudah terlihat bakatnya. Berbeda dengan anak-anak pada seusianya, ia pandai melukis. Saat itu kebetulan Raja Banjar, Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah, sedang berkeliling negeri. Ia terhenti kagum ketika melihat lukisan indah yang dibuat oleh seorang anak kecil. Sultan pun meminta izin pada orang tuanya agar ia tinggal di istana, dididik dan diajari oleh pihak kerajaan. Raja menjanjikan dirinya ketika dewasa nanti untuk berangkat memperdalam ilmu agama Islam di Mekkah Mukarramah. Suatu malam, Muhammad Arsyad kecil tidur di istana bersama para menteri. Aneh tapi nyata, seorang menteri terbangun dan melihat jasad Muhammad Arsyad terangkat dari tempat tidurnya sekitar 1 hasta. Menteri pun langsung memegang anak ini. Muhammad Arsyad terbangun lalu menangis. Ketika ditanya oleh menteri apa sebab menangis, anak ini menjawab bahwa ia bermimpi seorang lelaki yang membawanya naik ke langit. Ketika menteri memegangnya, ia pun terjaga. Anak ini dikirim raja ke Mekkah ketika berusia 30 tahun. Ia menimba ilmu di Mekkah selama 30 tahun, menguasai semua disiplin ilmu hingga diberikan izin oleh gurunya, Syekh Athaillah, untuk mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram. Dari Mekkah, ia berangkat ke Madinah, menimba ilmu kurang lebih 5 tahun, berguru dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, seorang muassis Thariqat Sammaniyah. Syekh Samman ini murid dari Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ulama besar fiqih pada abad ke-12 Hijriah. Syekh Muhammad Arsyad meminta izin kepada Syekh Samman untuk ikut hadir di majelis Syekh Al-Qurdi. Beliau pun diizinkan oleh Syekh Samman. Suatu ketika, Syekh Al-Qurdi menemukan persoalan yang dianggap pelik. Kemudian ia memberikan kesempatan kepada semua santrinya agar menjawabnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga kemudian datang sepucuk surat ke hadapan Syekh Al-Qurdi yang tak lain adalah sebuah jawaban atas persoalan tersebut. Maka Syekh Al-Qurdi bertanya siapa yang menulis surat itu. Maka dijawab para santri tidak ada yang tahu. Tapi didapat dari belakang. Setelah ditanya terus ke belakang shaf, ternyata yang menjawab adalah Syekh Muhammad Arsyad, seorang santri baru di majelis tersebut. Al-Qurdi bertanya kepada santri yang menjawab ini, "Min aina anta?" Lalu dijawab olehnya,
ana min Banjar. Kemudian ditetapkan oleh Al-Qurdi, anta Banjari. Beliaulah yang kita kenal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Qurdi kemudian meminta kepada para santri agar mencium tangan Syekh Muhammad Arsyad dan menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad adalah muridnya yang paling alim. Setelah kejadian ini, Syekh Muhammad Arsyad diminta Al-Qurdi untuk duduk di depan dalam majelisnya. Kembali ke Lailatul Qadar. Ketika bertemu Lailatul Qadar, Syekh Muhammad Arsyad meminta agar diberikan zuriat yang alim, lagi saleh hingga 7 turunan. Dalam karya monumentalnya Sabilal Muhtadin, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa di 10 malam terakhir bersedekahlah dan membaca Al-Quran, dan di siang harinya mengisi berbagai ibadah yang penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadits Nabi, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dari Abu Hurairah. Aisyah, istri Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, bila aku menemui Lailatul Qadar, doa apa yang mestinya aku panjatkan?" Rasul menjawab, "Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Sabilal Muhtadin, antara lain, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan pada keesokan harinya, matahari terbit warnanya putih bersih. Tidak banyak mengeluarkan cahaya, karena banyaknya para malaikat yang turun dan naik ke langit. Karena itu cahaya matahari terlindung dengan sayap malaikat dan dengan tubuh yang halus, dan tidak diketahui malam Lailatul Qadar melainkan orang yang tahu tentang ciri malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bis-shawab.